Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaih wa ala alih wa ashabih wa man sara ala darbih wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih, amma ba'd. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat-Nya, nikmat kesehatan, kesempatan serta waktu luang. Begitu juga nikmat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa taufik agar senantiasa seperti pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan taufiknya untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama untuk pembukaan pada malam kali ini, kita langsung mulai ke dalam pembahasan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah surah Al-Asr. Kalau minggu kemarin kita udah bahas surah Al-Humazah yang berkaitan dengan harta dan kehidupan manusia dan sifat manusia yang buruk. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita kepada sesuatu yang amat sangat penting. Di mana kita ketahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan nilainya sangat agung, perkaranya sangat amatlah penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap sesuatu tersebut. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri", demi masa. Dan para hadirin yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya lebih daripada sumpahnya terhadap waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama seluruh waktu. Semua waktu Allah sumpahi. Ketika pagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajri, demi waktu fajar. Menjelang siang Allah juga sumpahi wadduha, demi waktu duha. Kemudian di sore hari Allah juga sumpahi wal asri, demi waktu sore, demi waktu asar. Malam hari pun Allah sumpahi wal laili, demi malam. Siang hari pun Allah sumpahi wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya, atau Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah kepada makhluknya lebih daripada sumpahnya kepada waktu. Ini menunjukkan apa, wahai hadirin? Menunjukkan bahwasanya waktu amat sangatlah penting. Karena 1 detik yang lalu ketika saya berbicara itu tidak bisa diulang lagi. Bagaimanapun dan berapapun banyak hartanya kita tidak bisa membeli yang namanya waktu. Dan kenapa waktu ini adalah sangat berharga? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Bayangkan saja ketika kita membandingkan orang yang berleha-leha dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berleha-leha seolah-olah waktunya itu panjang, angan-angannya panjang. Sedangkan orang yang berzikir dia tahu bisa membagi dan mengatur waktunya dengan sedemikian rupa agar selalu terisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan wahai hadirin, orang yang berzikir hanya duduk saja, cuman duduk. Tapi dia terus berzikir akan mendatangkan pahala yang sangat banyak. Sedangkan orang yang tidak berzikir, orang yang leha-leha, dia duduk aja dan tidak berzikir, dia terluput dari pahala yang sangat banyak. Ini adalah salah satu pentingnya sebuah waktu. Kalau kita belum sadar juga bagaimana pentingnya waktu, tanyakan kepada orang yang sakit. Jaga pola hidupnya, pola makannya, pola kesehatannya. Tanyakan kepada orang yang telat naik pesawat. Hanya 1 menit aja, mereka udah ditinggalin pesawat. Dan tanyakan kepada mereka yang waktu mereka terbuang sia-sia, yang mereka sekarang berbaring di dalam kubur. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbirji'un. Wahai Allah, kembalikanlah kami kepada dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingkarinya dengan mengatakan bahwasanya aku telah mentakdirkan bahwasanya tidak ada yang boleh kembali. Makanya Allah melanjutkan, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Mereka orang-orang yang dalam kubur ini kembali ke dunia untuk apa? Apakah untuk mengumpulkan harta, memperbanyak keturunan, bermegah-megahan terhadap rumah dan kendaraan? Enggak, la'alli a'malu sholih. Agar aku bisa mengamalkan satu amal soleh. Fima taraktu, yang telah aku tinggalkan. Tapi Allah membantah, kalla inna kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Karena mereka hanya mengucapkan dan berangan-angan. Walaupun mereka dikembalikan kepada dunia, mereka kembali lagi tidak akan beribadah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan dan di belakang mereka itu ada alam barzakh yang membentengi mereka sampai mereka dibangkitkan dari kubur mereka kelak di hari kiamat. Jadi di ayat pertama ini Allah bersumpah terhadap wal asri. Dalam tafsiran ayat pertama ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan wal asri adalah asar, yaitu sebelum maghrib dan setelah zuhur. Makanya sholat asar dinamakan asar karena dia itu terletak di tengah-tengah. Karena dia itu terletak di waktu senja. Dan dinamakan waktu asar karena letaknya di tengah-tengah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan salat dan hafidhu 'alas sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah salat-salat, terutama salat wusta, salat yang ada di tengah. Maksudnya adalah salat asar. Dan pendapat yang kedua adalah mereka mengatakan tafsiran dari wal asri adalah demi masa, yaitu seluruh waktu. Seluruh waktu Allah sumpahi, kapanpun itu, demi masa, semua waktu. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling kuat di antara kalangan mufassirin, di antara kalangan ahli-ahli tafsir. Siapa mereka yang Allah sumpahi? Untuk apa Allah menyumpahi waktu? Katakan di ayat khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Innal insan, ketika inna bertemu dengan alif lam setelahnya, ini menunjukkan keseluruhan. Seluruh manusia lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Di ayat yang kedua ini, para ulama tafsir pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-insan, yang dimaksud dengan manusia di sini adalah mereka yang non-muslim, mereka yang kafir. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, yaitu orang-orang kafir, berada dalam kerugian. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, ahli tafsir mengatakan innal insana
lafi khusrin, yang dimaksud adalah manusia secara umum. Baik itu laki-laki, perempuan, muslim, non-muslim, dewasa, anak kecil, paruh baya maupun belia, semuanya masuk di dalam ayat ini. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling kuat di antara kalangan ahli tafsir. Salah satu penguatannya adalah dari sisi bahasa. Inna itu untuk menegaskan. Al-insan, alif lam. Ketika inna yang artinya penegasan dan menunjukkan keumuman, begitu juga alif lam menunjukkan keumuman. Jadi lebih tegas lagi. Di sini ada dua ciri keumuman. Innal insan, yaitu seluruh manusia. Lafi khusrin, berada dalam kerugian. Karena apa? Karena mereka tidak menghargai waktu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah manusia di dunia ini amat sangatlah banyak. Di antara mereka yang banyak itu ada golongan mereka yang muslim dan non muslim. Di antara mereka yang muslim ada mereka yang memahami pentingnya waktu, ada yang tidak. Jadi amat sangatlah sedikit golongan orang yang memperhatikan waktunya. Tentunya waktu itu untuk apa Allah ciptakan untuk kita? Untuk apa? Untuk kita gunakan beribadah kepadanya. Kita jangan sampai lupa bahwasanya wujud kita, keberadaan kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah, titik, nggak ada koma. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Tentunya ibadah berhubungan dengan waktu. Kalau tidak ada waktu, kita nggak bisa beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala kenapa sampai mengatakan semua manusia dalam kerugian? Karena ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan mereka. Siapa mereka yang tidak merugi? Illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan mengamalkan amal-amal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan mereka yang saling menasihati terhadap kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan menasihati kepada kesabaran. Illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Iman tentunya membutuhkan ilmu. Makanya ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW apa itu keimanan, Nabi Muhammad mengatakan, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman dengan rukun-rukun iman yang telah Nabi SAW ajarkan. Tentunya seseorang tidak akan bisa mengimani Allah, mengimani kitab-kitabnya, mengimani Rasulnya, mengimani hari akhir. Itu kita tidak bisa mengimaninya kecuali dengan ilmu. Wa amilus solihat, dan kecuali mereka yang mengamalkan amal-amal soleh. Tentunya setelah kita mengilmuinya, kita amalkan. Setelah kita mengimani rukun-rukun iman, setelahnya wa amilus solihat, mereka yang mengamalkan amal-amal soleh. Makanya di sini itu berurutan. Setelah mengilmui baru mengamalkan. Setelahnya apa? Wa tawasau bil haqqi, dan saling menasihati terhadap kebenaran. Setelahnya adalah berdakwah. Jadi pertama berilmu, kedua mengamalkan ilmu tersebut, dan ketiga mendakwahkannya. Setelahnya apa? Wa tawasau bis sabri, dan saling menasihati terhadap kesabaran. Ketika seseorang berdakwah udah nyampe level ketiga, maka dia butuh yang namanya kesabaran. Maka saling nasihatilah di dalam kesabaran. Jadi yang pertama kita mengilmui, kedua mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan,
Setelah kita amalkan, kita dakwahkan apa yang kita ilmui dan amalkan, setelahnya kita bersabar terhadap orang-orang yang menolak dakwah kita. Ini selaras dengan yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi. Saya lupa Ibnul Jauzi atau Ibnul Qayyim. Yang jelas beliau mengatakan rahimahumullah atau rahimahullah, seseorang tidak akan mendapatkan hidayah yang sempurna kecuali telah menggabungkan 4 hal ini. Yang pertama ilmu, 2 dakwah, yang ketiga dakwah, dan yang keempat adalah bersabar terhadap ketika dia berdakwah. Dan ini terangkum kata Ibnul Jauzi di dalam firman Allah, innalladzina amanu, mereka yang beriman, maksudnya adalah mereka yang berilmu, wa amilus solihat, mereka yang mengamalkan ilmunya, wa tawasaw bil haq, dan mereka yang mendakwahkan apa yang diamalkan dan diilmui, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasehati di dalam kesabaran. Kalau kita perhatikan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqqi, di sini yang udah belajar bahasa Arab tentunya, kita akan mendapatkan atau mendapati bahwasanya kalimat ini bentuknya adalah wazannya itu tafa'al. Tafa'al itu saling berinteraksi. Jadi manusia ini adalah makhluk sosial. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kamu nasihatilah, tidak. Tapi saling menasihati. Kamu membutuhkan diriku, diriku pun engkau butuhkan. Ketika kamu salah, aku benarkan. Ketika aku salah, engkau benarkan. Itu yang dimaksud. Makanya di dalam Islam, siapa mereka yang selamat? Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa arti wal jamaah? Yaitu secara berjamaah, secara berkelompok, saling tolong menolong. Jadi di dalam ayat ini, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, itu saling menolong, saling menasehati. Bukan cuman satu sisi aja, bukan cuman si ustadz aja yang suka nasihatin. Tapi kita juga yang sebagai murid juga menasihati ustadz ketika dia salah. Begitu juga saling menasehati di dalam kesabaran. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah terhadapnya. Ketika kita berdakwah, ketika kita menyuruh keluarga kita untuk melaksanakan amalan soleh, kita harus bersabar. Kita harus siap mendapatkan celaan. Jadi ketika kita masuk ke medan dakwah, jangan kita siap menerima pujian, jangan. Tapi kita harus mempersiapkan diri menerima cobaan dan ujian dan celaan dari audiens yang kita dakwahi. Makanya kita butuh yang namanya kesabaran. Makanya orang-orang yang sabar, mereka ganjaran mereka tanpa batas. Ganjaran orang yang sabar itu tidak ada yang bisa melampaui ganjarannya. Jadi amal-amal soleh yang lain tidak ada yang bisa melampaui. Mungkin pada malam ini cukup singkat, cukup demikian, karena memang surat ini adalah surat yang pendek. Tapi maknanya sangat amatlah penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu tersebut. Makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, lau ma anzalallahu hadzal ummah, lau ma anzalallahu hujjatan ala hadzal ummah illa hadhis surah lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjahnya kecuali hanya surah ini, maka ini udah cukup. Cukup apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i? Yang dimaksud adalah cukup dalam menasehati, cukup dalam nasihat, bukan pensyariatan. Kalau syariat itu terlalu luas, banyak. Jadi jangan menganggap bahwasanya
syariat itu cukup surat Al-Asr. Enggak. Yang dimaksud Imam Syafi'i adalah yang yang dimaksud oleh Imam Syafi'i cukup di sini cukup untuk menasehati seluruh manusia. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Mungkin ada pertanyaan. Jadi tadi yang terakhir itu adalah saling menasihati terhadap kesabaran, di mana kita ketahui bahwasanya kesabaran itu adalah amalan yang mempunyai ganjaran tanpa batas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala mereka tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung. Sebagaimana zakat atau sodako. Sodako ada hitung-hitungannya kan. Ketika kita bersedekah satu, maka Allah lipatkan menjadi 7 tangkai. Setiap satu tangkai itu akan berlipat menjadi 100. Nah, dan ini kesabaran lebih daripada itu. Tak terhitung, tak terhingga. Makanya kesabaran adalah satu-satunya amalan yang paling banyak ganjarannya, dan memang tentunya sesuatu yang ganjarannya itu sangat mulia, sangat besar, sangat agung, pula seseorang tidak mudah untuk mengerjakannya. Nah, izin bertanya Ustadz, perbedaan alif lam yang menunjukkan khusus dan alif lam yang menunjukkan umum apa Ustadz? Jazakallahu khairan. Tentunya siyaqul kalam. Siyaqu al-kalam. Alif lam kebanyakan, apa itu siyaqul kalam? Konteks dari kalimat tersebut. Tapi alif lam kebanyakan menunjukkan keumuman. Kebanyakan alif lam itu menunjukkan keumuman, apalagi di dalam di sini di dalam Al-Qur'an. Alif lam itu rata-rata menunjukkan keumuman. Alif lam itu menunjukkan 2 hal. Yang pertama, untuk ma'rifah, untuk mengetahui konteksnya. Misalkan saya mau mengatakan al-insanu, itu kan ma'rifah, diketahui. Manusia siapa? Ini kegunaan pertama. Kegunaan kedua, lil umum atau lil jinsi, untuk menunjukkan sesuatu tersebut umum. Contohnya tadi, wal asri, alif lam juga di sana, demi masa, semua waktu. Dan innal insan, al insan di situ maksudnya, alif lam di situ maksudnya adalah secara umum. Wallahu taala a'lam. Kalau misalnya secara khusus, saya belum pernah mendengar bahwasanya alif lam itu ditujukan untuk pengkhususan. Wallahu ta'ala. Kalaupun iya ada untuk mengkhususkan, berarti kita harus mengetahuinya dari siyaqul kalam atau konteks bacaan. Makanya pentingnya kita mengetahui arti dari bahasa Arab yang kita baca. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, apakah saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran mensyariatkan perlunya saling mengenal? Tentunya tidak. Karena sejatinya kita sebagai seorang muslim itu bersaudara tanpa harus saling mengenal. Untuk apa kita berbeda-beda? Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebabnya. Inna ja'alnakum syu'uban wa ila lita'arafu. Kami jadikan kalian ini berkelompok-kelompok dan berkabilah-kabilah. Ada warna kulit putih, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang matanya sipit, ada yang tidak, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang. Untuk apa? Kata Allah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kita sesama muslim, itu kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersaudara, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Tentunya ketika seseorang itu melihat saudaranya melakukan kesalahan, ditegur. Ini adalah bentuk kasih sayang seseorang kepada saudaranya. Siapa yang tega melihat
anaknya, atau kakaknya, atau adiknya masuk ke dalam jurang api neraka, sedangkan ia menikmati surga. Siapa yang rela demikian? Dan jadikanlah itu di dalam diri kita bahwasanya semua yang ada di sekitar kita, siapapun dia, walaupun kita nggak kenal, itu adalah saudara kita. Siapa yang tega saudaranya itu masuk ke dalam neraka sedangkan dia menikmati surga? Siapa yang tega? Makanya di akhir dari ayat tadi itu watawasau, saling menasehati, baik dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Tidak perlu saling kenal. Tapi ada batasannya. Jangan sampai ketika saya mengatakan, ketika Ustadz mengatakan, nggak apa-apa saling menasehatin. Bukan itu yang saya maksud. Jadi pada tempatnya, ketika kita melihat kemungkaran, kita rubah. Tapi kalau misal Ustadz ini cewek ini akhwat ini melakukan kemungkaran Ustadz, ya nasihati dari mahramnya. Tolong dinasihati Pak, tolong dinasihati Bu. Jangan modus. Labelnya menasihati, tapi hanya ingin modus aja. Wallahu taala. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ini masih ada atau enggak? Enggak bisa di scroll ke bawah. Izin bertanya Ustadz, kalau anak susah sholat dengan lembut masih malas, apakah dengan tegas menunjukkan kita kesal dan marah dengan kelalaiannya itu termasuk sabar atau tidak? Sabar yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah semua bentuk kesabaran, terutama dalam mendidik putra-putri kita. Terlebih khusus masalah sholat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita metode untuk menyuruh anak kecil sholat. Sebelum tahun kita perintahkan, setelah umur 7 tahun maka kita pukul. Tentunya pukulan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maksud adalah ad-darbu lit-ta'dib, bukan lit-ta'zib. Memukul untuk memberikan pendidikan, bukan untuk menyakitinya. Jadi ada pukulan yang untuk menyakiti, bukan itu yang Rasulullah SAW maksud. Ini maksud adalah untuk memberikan dia pelajaran. Jadi jangan sampai memar itu anak, bukan itu yang Rasulullah SAW maksud. Tapi agar dia ini mau melaksanakan sholat. Kesabaran yang dimaksud itu adalah kesabaran secara umum. Jadi kesabaran itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan diri kita. Jadi ketika kita berbuat ketaatan, kita sabar. Ketika kita menyuruh anak kita untuk melaksanakan sholat, kita harus sabar. Gimana ini anak itu kenapa nggak nurut sama kita? Jangan-jangan orang tuanya yang punya dosa, makanya anaknya nggak nurut. Makanya kita harus introspeksi diri. Kemudian yang kedua, sabar terhadap kemaksiatan. Kita melihat kok maksiat enak banget, kita sabar, kita tahan. Ini juga adalah bentuk kesabaran. Kemudian yang ketiga, sabar dalam mendapati takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan musibah, anak kita meninggal, orang tua meninggal, saudara meninggal, kita sabar. Karena ini adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin manusia rubah. Kuncinya hanyalah sabar. Untuk apa kita menangisi meronta-ronta? Untuk apa? Saya tadi nggak bakal masih hidup untuk mereka. Itu yang mereka butuhkan. Mereka tidak membutuhkan tangisan kita kepada enggak. Tapi yang mereka butuhkan doa kita. Jadi kesabaran yang terakhir adalah sabar terhadap qada Allah dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji dari sisi harta, kita sabar. Wallahu taala alam bissawab. Ustaz, mungkin 2 pertanyaan lagi, jawabannya diringkas dulu ya Ustaz. Qadarullah Zoom stop dulu. Baik. Assalamualaikum Ustaz, apabila kita menasihati saudara kandung sama ahli sunnah terkait keluarga yang seperti cara mendidik atau mendoakan anaknya yang
Kemudian agar tidak marah-marah saat membimbing anaknya, hafalan apakah itu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk ikut campur urusannya. Karena itu tidak diterima dan beliau berkata punya cara sendiri. Kalau misalkan jawabannya adalah punya cara diri dalam mendidik anak, itu kita serahkan. Tugas kita apa? Hanya menyampaikan. Kalau nasihat kita diterima, walillahil hamd. Kalau kita tidak diterima, Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita dakwah dan harus diterima oleh orang yang kau dakwah. Enggak. Engkau hanya disuruh untuk berdakwah. Ingat, Islam tidak datang untuk memaksakan. Islam hanya menyampaikan, ini loh yang benar, ini salah. Kalau udah kita sampaikan, udah cukup. Hajah kita di situ sudah cukup. Kalau kita masuk lagi, berarti kita ikut campur. Kita melihat kemungkaran, kemudian kemungkaran itu bisa kita rubah, kita tegur, tapi mereka menolak, udah urusan dia sama Allah. Kita hanya menyampaikan, kewajiban kita hanya menyampaikan. Kenapa kewajiban kita hanya menyampaikan? Kenapa? Karena jangan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menghukum kita di akhirat. Kenapa engkau melihat kemungkaran tapi engkau tidak engkau tidak rubah? Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertanya kepada kita, kenapa engkau berdakwah kemudian dakwah engkau tidak diterima? Allah enggak nanya demikian. Allah nanya kenapa kau enggak ingkari. Makanya para nabi itu pengikutnya ada beragam-ragam. Ada yang cuma pengikutnya 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 1000, ada yang 2000. Dan ada yang banyak lagi kayak umat Nabi Muhammad sekarang itu banyak pengikutnya. Tapi bukan itu tujuannya, bukan banyak-banyakan pengikut, bukan banyak-banyakan orang menerima dakwah kita. Tapi bagaimana dakwah itu disampaikan. Ketika sudah, ya udah cukup. Bukan ranah kita untuk memaksa. Karena hidayah dan taufik datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, izin bertanya Ustaz, kalau memahami tafsir Al-Quran harus bisa bahasa Arab ya Ustaz. Lalu bagaimana sikap kita jika ada seorang yang menasihati kita dengan tafsir Al-Quran tapi dia tidak bisa berusaha? Kata para ulama, tidak boleh ada yang mengatakan berkata tentang Al-Qur'an, tentang tafsir Al-Qur'an kecuali mereka yang sudah paham bahasa Arab dan nasikh dan mansukh. Jadi nggak boleh orang menafsirkan Al-Qur'an kalau dia belum paham bahasa Arab. Wallahu taala alam. Tapi kalau misalkan cuman tafsir yang dimaksud adalah kayak tadi wal asri, ada 2 pendapat, ada yang berpendapat demikian. Itu namanya tafsir, lebih terperinci lagi. Itu yang dinamakan tafsir. Tapi kalau terjemahan itu bukan tafsir. Ya terjemahan. Itu nggak masalah kalau itu. Tapi kalau ilmu tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah itu ini, mengatakan yang dimaksud ayat itu ini, itu nggak boleh kalau dia tidak paham bahasa Arab. Allah taala, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang kita tidak ilmui. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau katakan sesuatu yang engkau tidak ketahui. Sesungguhnya hati, penglihatan dan pendengaran akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin cukup sekian ya karena waktunya ini tinggal 4 menit. Dan Zoom-nya bakal ditutup karena mungkin Zoom-nya ini bukan yang premium. Wallahu taala alam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.